Shalom, bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo dalam ringkasan Sekolah Sahabat 7 menit, pelajaran 6 dengan judul Dan Bangsa Besar Manakah? Ayat hafalan Ulangan 4 ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Mari kita lihat ringkasan Sekolah Sahabat pekan ini. Bahagian yang pertama dalam ringkasan Sekolah Sahabat pekan ini, Ulangan pasal 1 sampai 3. Pada dasarnya adalah sebuah pelajaran sejarah, dan Ulangan pasal 4 dimulai dengan kata sambung dan keterangan Ibrani ve'atah yang bisa diterjemahkan dan sekarang atau jadi sekarang. Hal itu merupakan sebuah pengingat dari apa yang telah Allah lakukan dalam membawa mereka sampai titik ini. Kata kerja yang pertama muncul adalah sama, dan kata kerja yang digunakan dalam permulaan dari doa sema yang berarti dengan atau dengarkan atau turut. Itu sebabnya pasal ini dimulai dengan Ulangan 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yang kedua, ringkasan Sekolah Sahabat pekan ini bahagian yang kedua adalah Tuhan mengatakan kepada mereka untuk menurut ketetapan dan penurutan dan tidak menambahkan dan mengurangkan hal-hal tersebut. Kita melihat bangsa Israel dalam banyak cara, dalam banyak masalah, karena mengabaikan aturan-aturan tertentu. Selain itu, mereka juga menambahkan dalam hukum. Dalam pengertian, mereka mempraktikkan hal-hal yang tidak ditentukan dalam hukum. Ketika bangsa itu tiba di tanah Kanaan, mereka sering mengabaikan amaran-amaran yang diberikan secara langsung. Gantinya, mereka mengikuti praktik-praktik kekafiran, dan bahkan mereka menyembah patung-patung yang seharusnya ditujukan kepada Yahweh. Pada zaman Yesus, mereka telah menambahkan bermacam-macam tradisi manusia, sehingga perintah Allah mereka abaikan. Ringkasan yang ketiga dari pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini adalah bangsa itu terikat dengan perzinahan fisik, dan hal itu memimpin pada kemerosotan lebih jauh, yaitu perzinahan rohani, dan mengakibatkan bangsa Israel bergabung dalam penyembahan terhadap Baal Peor. Ringkasan yang keempat dari pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini adalah semua yang terlihat dalam penyembahan Baal Peor dibinasakan dan ribuan mati. Tetapi ada kabar baiknya, karena banyak yang tidak terlibat dalam kemurtatan itu. Penasaran siapakah mereka? Ulangan 4 ayat 4 menjawab. Mari kita baca. Ulangan 4 ayat 4 firman Tuhan demikian. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah dibiji, sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut pada sesuatu di luar dari diri sendiri. Artinya adalah kita harus membuat suatu pilihan untuk berpaut pada Allah, dan kemudian di dalam kuasa dan kekuatannya kita akan dilindungi supaya jauh di dalam dosa. Allah itu setia, sanggup menjaga kita, tetapi kita harus membuat suatu pilihan yang sadar. Dari poin yang kelima pelajaran Sekolah Sahabat ini, mari kita lihat Tuhan menginginkan bangsa itu untuk menyadari bahwa mereka telah dipanggil, dipilih untuk alasan khusus. Mereka adalah bangsa yang besar. Tujuan dari membuat mereka menjadi besar adalah supaya mereka bisa menjadi berkat kepada semua kaum di muka bumi. Walaupun berkat utama itu adalah dalam bentuk Yesus Kristus yang datang melalui keturunan mereka. Poin yang keenam dari ringkasan Sekolah Sahabat, pelajaran yang keenam, kita boleh baca dalam Ulangan 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini
akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Selanjutnya Nyonya White di dalam buku Seri Membina di jilid 5 halaman 221 mengatakan, penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dari kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian dalam segala pekerjaan yang sulit yang akan terus menjadi guru mereka dan akan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undangnya. Jika menurut mereka akan dipelihara dari penyakit-penyakit yang menimbulkan bencana kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diberkati dengan kesegaran intelek. Kemuliaan Allah, keagungan dan kuasanya harus ditunjukkan dalam segala kemajuan. Mereka harus menjadi sebuah kerajaan imam-imam dan raja-raja. Allah melengkapi mereka dengan setiap perlengkapan supaya menjadi bangsa yang termulia dalam dunia ini. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi satu bangsa yang besar bukan hal yang mudah. Menjadi orang yang besar juga bukan hal yang mudah. Terkadang kala kita melihat hanya saat seseorang itu meraih kesuksesannya, atau pada saat kita melihat bangsa Israel itu saat itu meraih kejayaannya. Namun ada proses. Apa prosesnya? Mereka yang berpaut kepada Allah ialah yang memiliki hidup dan yang diberkati Tuhan. Namun apabila dalam proses itu mereka menyembah Baal Peor, maka mereka akan dibinasakan dan dimatikan semuanya. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, jika kita ingin menjadi suatu bangsa yang besar, jika kita ingin menjadi orang yang besar, jika kita ingin mendapatkan keselamatan di akhir hidup kita, mari tetap berpaut hanya kepada Allah pencipta dan juga penebus kita. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Saya Pendeta Rista Karo-Karo mengucapkan selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.